Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 9 ayatnya yang keempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian pembacaan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan Yesus Kristus dalam nats ini mengingatkan kita bahwasanya pada akhirnya kita akan berhenti. Selagi kita dapat berkarya dan bekerja dan melayani, maka kita harus mempergunakan waktu yang sedemikian singkat ini untuk pelayanan yang sesungguhnya. Kita harus mengerahkan segala usaha kita, kekuatan kita, perhatian kita, karena akan ada waktu di mana kita tidak akan lagi dapat melakukan apa-apa. Siang dan malam itu adalah perbedaan yang sangat signifikan. Bahwasanya siang dalam apa yang disampaikan Yesus Kristus dalam nats ini adalah kesempatan di mana kita harus melakukannya sesegera mungkin. Tetapi ketika sudah malam, itu adalah kondisi kita setelah kita tidak lagi dapat melakukan apa-apa. Lihatlah apa yang dilakukan Yesus Kristus ketika ia di dunia. Ia menyatakan kemurahan hati Tuhan kepada setiap orang yang ingin menerima anugerahnya. Salah satu bagian yang kita lihat dari nats ini adalah seorang buta yang menerima kesembuhan dari Yesus Kristus. Ada hal yang menarik ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Tetapi jawaban Yesus Kristus di luar dari apa yang mereka harapkan. Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Ini adalah sesuatu hal yang penting, dinyatakan di dalam dia. Apakah ketika saudara hidup dalam dunia saat ini, saudara adalah bagian di mana Allah menyatakan pekerjaan-pekerjaannya di dalam diri saudara? Adakah pekerjaan Allah yang telah nyata dalam hidup kita? Jika kita semakin memikirkan ini, maka ternyata tidak ada hal apapun yang sudah kita kerjakan dan selesaikan. Tetapi ada orang yang terburu-buru untuk kematiannya. Mengapa ada orang yang terburu-buru untuk kematiannya? Karena mereka tidak lagi menginginkan hidup mereka yang penuh dengan penderitaan itu. Artinya mereka telah berputus asa dan mereka tidak mau melanjutkan hidup lagi, sehingga mereka terburu-buru untuk kematiannya. Padahal akan ada waktunya untuk itu. Dan inilah yang kita sedang kerjakan dan persiapkan hari ini. Selagi Tuhan memberikan kita napas kehidupan, kekuatan, waktu, saudara-saudari, rekan sekerja, dan lain sebagainya, maka pergunakan itu untuk bagian menghadirkan kerajaan Allah. Jangan sampai ketika saudara tidak dapat lagi melakukan apapun, saudara memohon kepada Tuhan supaya saudara diizinkan dan dikuatkan kembali untuk melakukannya. Karena jika semuanya sudah terlambat, adakah hal yang dapat saudara pikirkan? Mari, seperti yang dikatakan Yesus Kristus ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Jangan mengerjakan pekerjaan saudara tidak pada waktunya, tetapi kerjakanlah segala sesuatunya pada waktunya. Itu mengapa kita mendengar indah pada waktunya adalah sesuatu hal yang membuat kita lebih tenang. Tetapi jika kita tidak mengerjakan pada waktu yang Tuhan berikan, waktu yang bagaimana yang akan indah bagi saudara? Apakah waktu ketika saudara di masa siang itu, ataukah setelah di masa malam itu? Tetapi yang terpenting bagi kita adalah selagi hari masih siang, maka aku akan mengerjakannya.
sehingga ketika hari sudah malam, aku telah menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu yang menolong kami, memperbaharui hari kami hari lepas hari, yang memberikan kami ketenangan, pikiran yang tertuju kepadamu, melakukan setiap rencana kami, dan untuk dapat mewujudkan kerajaan-Mu Tuhan dalam dunia ini. Bimbinglah kami Bapa, supaya kami mengerjakannya dalam waktu yang Tuhan telah berikan dan tentukan, sehingga kami tidak mengejar kesia-siaan, tetapi kami melakukan hal kekekalan itu dalam hidup yang kudus. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.